Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri dan pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang di channel YouTube Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Cirebon. Kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Darul Quran, pondok-pondok pesantren Salafiyah, menghadirkan kegiatan belajar mengajar dan juga dakwah. Untuk itu, kami memohon dukungan Anda dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum, sesungguhnya kami akan mencobakum pada kalian semua, minal khaufi, dari sifat takut. Sifat takut, semua manusia punya sifat takut. Para pejabat takut jabatannya turun, apalagi para calon-calon bupati, calon gubernur. Dia takut akan kalah, takut akan kekalahan. Minal khauf. Padahal tidak boleh takut. Bagi orang-orang beriman, ada standar. Apa itu? Takdir. Kalah, menang, ya takdir gitu loh. Sukses dan tidak, juga takdir. Minal khaufi wal ju', lapar, ya, kelaparan, penyakit karena perang, kelaparan karena tidak ada hujan misalnya, kelaparan karena pemerintahannya misalnya dikorupsi oleh pejabat-pejabatnya sehingga rakyatnya kelaparan gitu ya, atau juga karena gudreg terus, bentrok terus sehingga rakyat nggak kepikir, ya, rakyat nggak diperhatikan gitu ya. Minal ju'i wal khaufi wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta benda. Dulunya penghasilannya sehari bisa 10 juta, sekarang sudah turun gitu loh. Karena mungkin karena apa istilahnya, beda zamannya gitu ya. Dulu 1 meter sudah dapat 50 juta, 50 ribu, atau 5 juta. Sekarang 1 meter untungnya nurun, cukup kanggo makan saja misalnya, cukup kanggo gaji karyawan. Nah, itulah yang namanya dunia. Jadi dunia itu berputar, berubah gitu ya. Ada naik, ada turun. Tahun kemarin jadi orang hebat, tahun sekarang jadi orang tidak hebat gitu ya. Jadi semua dicoba oleh Allah. Cobaan ada yang kecil, ada yang besar. Dan semua disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang tidak tahu. Kadang kita melihat orang, dia naik mobil bagus, mewah, itu ya. Mobilnya mewah, HP-nya mewah, pakai dasi. Tapi dalam hatinya dia sedih gitu ya. Sedih lagi udah kolektor gitu ya, atau juga sedih karena usahanya bangkrut misalnya ya, tapi orang lain tidak tahu ya. Nah itulah, jadi kita memandang orang itu kadang zahirnya bahagia, tapi akhir dia dalamnya menderita gitu ya. Memandang seorang pejabat, mobilnya bagus, semua pada hormat, tapi dia ada hal yang membuat pikirannya sedih gitu. Kenapa? Tadi dapat surat dari KPK. Aku beli geter itu ya. Nah, jadi cobaan-cobaan itu semua pasti datang kepada kita, tergantung perbuatan kitanya ya. Oleh karena itu, kita kalau ingin terhindar dari cobaan atau cobaannya yang ringan-ringan saja, maka hiduplah sesuai dengan normatif kita. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mengada-ada. Ya. Bisanya segitu ya segitu gitu loh. Jangan sampai melebihi batas gitu ya. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, kekurangan juga buah-buahan. Tapi sekarang alhamdulillah ya, buah-buahan ini
buah saja ini yang namanya buah, cara orang Sunda mah pelem itu ya. Wah, semua saya lihat itu di Indramayu, di Majalengka, Kuningan. Banyak sekali buahnya itu ya. Mungkin karena faktornya apa? Sekarang sudah rendeng itu ya. Tadinya ketiga rendeng, jadi anginnya itu angin bagus ya untuk pohon-pohonan itu. Jadi sekarang tidak kekurangan buah-buahan itu ya. Was-samarat wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat. Dan cobaan yang paling besar bagi manusia adalah satu, kematian. Yang kedua adalah alam kubur. Nah, ini dicatat ini ya. Jadi cobaan-cobaan yang sekarang terjadi ini biasa saja. Tapi cobaan yang paling terbesar bagi manusia adalah dua. Satu, sakaratul maut. Yang kedua, apa itu? Menghadapi alam kubur. Itu yang jarang terpikir oleh manusia. Kalau nggak punya uang, cobaan nggak punya uang, ya tinggal minjem nih ngebank. Bank banyak banget itu. Pada deres tuh di kota-kota besar. Itu kan bank itu lagi nunggu nasabah itu ya. Kemudian kalau cobaannya hanya sakit, ya banyak rumah sakit, banyak puskesmas, banyak klinik ya, apalagi yang punya BPJS. Kalau cobaannya pensiun, ya memang sudah waktunya pensiun. Tetapi cobaan yang paling terberat bagi manusia adalah satu, kematian. Karena kalau sudah mati, maka sudah tamat kehidupannya. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seandainya ajal seseorang sudah datang, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Ya harus gitu loh. Ya, itu cobaan yang paling terbesar bagi manusia adalah ketika menghadapi kematian. Dan apa yang bisa kita sikapi? Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau cobaan itu datang, musibah itu datang, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Kalau bersifatnya materi, inna lillahi itu ya. Ada empangnya kebocoran, kebanjiran, iwaknya pada hilang, ucapkan innalillah. Sesungguhnya itu kepunyaan Allah. Jangankan ikan, jangankan itu kambing, sapi yang tidak nempel di badan. Ruh yang nempel di badan saja, kalau Allah sudah menghendaki dicabut, jangan dicabut, mati gitu loh ya. Maka kalau kena musibah, orang beriman, apa sikapnya? Ya innalillahi. Kita ucapkan innalillahi, sesungguhnya kami ini punya Allah, kembalikan kepada Allah. Ya, sawah biasanya satu bau dapat 10 kintal, 2 kintal, 20 kintal. Sekarang cuma dapatnya 5 kintal, rugi. Nah, itu kembali kepada Allah, innalillah. Ya. Tetapi ketika ada wedus kita mati, bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Kalau ada kematian, bacanya itu. Karena semua akan kembali kepada Allah. Jadi sikap kita sebagai orang beriman, ya sabar. Sabar itu ada batasnya, tidak ada batasnya. Sabar itu apa? Sabar itu adalah tahan. Tahan, tidak ngomong kepada manusia, kepada makhluk, tapi hanya kepada Allah saja. Nggak usah kita bicara kepada tetangga, saudara, manusia lah, nggak usah. Kenapa? Mereka belum tentu ikut simpati. Tapi mereka kadang mengucapkan syukur, syukur. Tetapi mengadunya kepada Allah. Kadang cobaan itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Kenapa kita ceroboh? Kenapa kita cepat percaya kepada orang? Kenapa kita boros? Sehingga cobaan itu datang karena dari diri kita sendiri. Jangan menyalahkan kepada siapa-siapa. Kadang juga cobaan itu sengaja Allah mencoba makhluknya, hambanya, agar dia kembali kepada jalan yang benar, agar dia lebih tekun kepada Allah ibadahnya. Ya.
Ada juga cobaan itu karena apa? Karena orang itu waktu kaya, sombong, takabur, nggak pernah zakat, nggak pernah sodakoh, maka ditegur oleh Allah, dia jadi miskin lagi. Agar apa? Agar dia introspeksi diri, agar dia tidak terjumus terlalu jauh gitu ya. Jadi cobaan-cobaan itu sebenarnya adalah mengingatkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali pada jalan yang benar, agar kita introspeksi diri ya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila datang pertolongan Allah, maka kita tidak boleh sombong, tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka perbanyaklah tasbih dan baca istighfar. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.